Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Agus Muhammad Ikro. Di sini saya akan memberikan sebuah informasi terkait materi bimbingan konseling yang ada di sekolah. Nah, pasti kita bertanya-tanya ya kan, apalagi para siswa melihat guru BK itu di sekolah taunya hanya untuk menghukum kami saja kan begitu. Nah, jadi guru BK itu ataupun bimbingan konseling yang ada di sekolah itu tidak seperti kalian pikirkan. Nah, ada beberapa hal yang menjadi upaya-upaya yang harus perlu kalian pahami terkait apa sih bimbingan konseling di sekolah itu, karena ini sangat bermanfaat bagi diri para siswa itu sendiri. Kenapa? Ketika dia bisa mengetahui sebagaimana bimbingan konseling yang ada di sekolah itu, ini akan mampu membantu terkait pengoptimalan diri para siswa seperti itu. Nah, karena yang perlu kita sadari bahwasannya yang pastinya setiap manusia itu memiliki potensi, bakat maupun minat yang berbeda. Nah, dalam proses ini manusia juga tidak bisa lepas dari yang namanya masalah, sehingga dalam konteks itu perlu adanya intervensi. Nah, intervensi yang ada di sekolah itu bisa dilakukan oleh guru BK, sehingga perlu kita pahami bersama bahwasannya BK sangat berguna bagi siswa ketika itu dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh para siswa. Nah, untuk lebih jauh mungkin kita bisa masuk dalam beberapa materi yang ingin saya sampaikan. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan di sini. Yang pertama, apa sih bimbingan konseling itu? Ya kan gitu. Nah, bimbingan konseling yang perlu di teman-teman pahami, bimbingan konseling itu kalau saya menyederhanakannya adalah inspirasi untuk mengatasi masalah. Itu saja, inspirasi untuk mengatasi masalah. Nah, masalah ini berbagai macam bentuknya. Bisa jadi masalah ingin para siswa itu tidak mampu untuk menyesuaikan pelajarannya, itu masalah kan gitu. Para siswa tidak mampu mengenali potensi bakatnya, itu masalah. Para siswa tidak mampu membuat pilihan yang tepat terhadap karir mereka ke depannya, itu masalah. Nah, itu contoh-contoh masalah. Nah, sehingga di sini bagi saya menyederhanakan kata-kata definisi terkait BK yang ada di sekolah, yaitu adalah inspirasi untuk mengatasi masalah. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, mungkin di sini ingin saya sampaikan beberapa ibaratnya doktrin konstruktif nih, seperti itu terkait bimbingan konseling di sekolah. Pertama begini, BK itu menginspirasi, bukan menakuti, apalagi mengintimidasi. Nah, itu. Jadi BK di sekolah itu memang fungsinya bukan untuk menakuti. Ingat, kami datang ke sekolah, kami guru BK hadir untuk kalian itu bukan untuk menakuti, tetapi di sini untuk lebih pada ke arah menginspirasi, apalagi sampai mengarah kepada intimidasi. Seperti itu. Selanjutnya juga di sini BK itu menasehati, bukan memarahi, apalagi memaki. Nah, itu. Ini penting, perlu teman-teman pahami. Kami datang ke sekolah itu untuk menasehati para siswa. Pertama, tidak mungkin orang tua kalian mempercayai kepada guru untuk mendidik kalian, sehingga dalam proses pembelajarannya perlu adanya proses nasihat ketika teman-teman sudah melewati batas-batas norma yang ada, ya kan gitu. Nah, nasihat bukan hanya untuk seperti perilaku buruk yang sudah kalian lakukan, tidak. Sebelum itu juga ada yang namanya pencegahan, ya kan, sebelum kalian melakukan ataupun salah dalam bertindak. Nah, di sini peran guru BK untuk menasihati kalian. Selanjutnya, BK itu pemberi solusi, bukan menolak untuk mengatasi, apalagi membiarkan pergi. Nah, ini seperti kata-kata cinta ya. Ya, jadi kami di sini adalah untuk memberikan solusi bagi kalian ketika kalian menghadapi masalah. Disinilah peran kami untuk memberikan kalian solusi-solusi. Tetapi ingat, kita punya dalam artian bahwasannya solusi ini lebih sifatnya hanya untuk rekomendasi ataupun saran kepada kalian, dan itu kembali kepada diri kalian sendiri. Yang jelas guru BK itu memberikan kalian pasti solusi yang terbaik. Nah, selanjutnya BK itu mengapresiasi, bukan menghukumi, apalagi mendiskriminasi. Nah, jadi bagi BK tidak ada siswa A, siswa B yang lebih spesial, tidak ada siswa A, siswa B yang lebih diutamakan. Semua butuh yang namanya apresiasi, ya kan, seperti itu. Apalagi sampai ke arah tindakan diskriminasi. Ini bukan BK. Ingat, BK itu hadir untuk mengapresiasi. Nah, selanjutnya BK itu berempati. Nah, ini
BK itu berempati, bukan sekedar simpati, apalagi antipati. Nah, jadi di sini maksudnya adalah bukan hanya sekedar kita peduli aja pada kalian, tapi di sini kami juga untuk selain peduli ikut merasakan apa yang kalian alami, masalah kalian alami seperti itu. Nah, jadi penting bagi kalian dalam artian kita tidak sampai untuk tidak ada urusan lah itu masalah-masalah kalian, tidak seperti itu. Kami hadir untuk ikut menyelesaikan apa yang kalian hadapi terkait masalah-masalah yang berhadapan dengan kalian. Nah, selanjutnya mungkin di sini yang terakhir, BK itu memotivasi bukan menghalangi apalagi membatasi. Ingat. Nah, jadi kita itu pastinya hidup ketika dimotivasi oleh seseorang, kita akan semangat kan gitu. Nah, jadi untuk menumbuhkan rasa motivasi di dalam diri kalian para siswa, disinilah hadirnya guru BK untuk memberikan kalian motivasi. Jadi yang ingin saya sampaikan bahwasannya adalah BK di sekolah itu, guru BK itu hadir sebagai sahabat kalian. Sahabat kalian yang dimana kita tidak tahu kapan masalah datang, kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kalian, sehingga kami di sini hadir untuk kalian. Nah, inilah konsep bagaimana BK itu memberi inspirasi untuk kalian. Nah, itu. Nah, jadi kita bisa masuk kepada materi yang selanjutnya, di mana di sini juga perlu teman-teman pahami ya kan, hal-hal yang ibaratnya menjadi bagian daripada fokus kalian ketika bersama guru BK. Nah, jadi di sini kami memiliki beberapa bidang layanan. Nah, bidang layanan yang ada di BK itu mencakup 4 hal, dan ini menjadi bagian daripada yang perlu teman-teman dapatkan. Yang pertama itu kita melakukan bidang layanan terkait BK bimbingan konseling pribadi. Nah, di sini sangat penting ya kan. Kenapa? Ya dalam artian setiap manusia itu secara pribadi itu pasti memiliki konsekuensi ataupun masalah di dalam hidupnya, yang dimana konsekuensi daripada masalah itu perlu adanya penyelesaian, ya kan gitu. Nah, jadi memang kita memandang guru BK itu bukan hanya pada konteks penyelesaiannya aja sih, tetapi sebelum masalah itu hadir kita juga harus sigap memberikan yang terbaik untuk masalah-masalah yang ada pada diri siswa. Nah, jadi sebelum terjadinya masalah kita harus memberikan penguatan, kita harus memberikan motivasi ya, tadi seperti yang dikatakan di bab pertama tadi, bahwasannya kita itu bukan hanya sekedar untuk memberikan solusi saja kan gitu, tapi ada upaya pencegahan sebelum terjadinya masalah tersebut. Nah, selanjutnya ada juga layanan BK yaitu layanan sosial. Nah, ini penting, ini harus kalian dapatkan ya kan, bahwasannya manusia itu hidup sendiri tidak mungkin ya kan gitu. Tidak mungkin manusia itu hidup sendiri. Nah, pasti dia akan berhubungan dengan manusia-manusia lainnya. Nah, inilah bentuk sosial. Nah, di mana bagaimana kami mempersiapkan kalian para siswa untuk menghadapi konteks dinamika sosial tersebut. Nah, dinamika sosial ini banyak macamnya, banyak tempatnya. Ada di keluarga kalian kecil, keluarga kalian sendiri. Ini yang paling dasar ya kan, seperti orang tua kalian, kakak, ibu kan, seperti itu. Lanjut keluar, kalian sebagai siswa, kalian akan berhadapan dengan teman-teman kalian, guru-guru kalian, orang-orang yang ada di sekitar sekolah. Lanjut lebih besar lagi di lingkungan sekitar kalian, yaitu masyarakat. Nah, di sini kami perlu memberikan upaya-upaya penguatan terhadap pribadi kalian untuk menghadapi dinamika yang ada dalam konteks sosial. Ini sangat penting bagi para siswa untuk mengetahuinya. Nah, selanjutnya di sini kami juga masuk dalam bidang layanan BK Belajar. Nah, BK Belajar bagaimana kalian yang ada di sekolah ini mampu memaksimalkan ataupun mengoptimalkan potensi-potensi bakat yang ada pada diri kalian, untuk bagaimana bakat ini disalurkan secara benar. Karena banyak orang yang pada hari ini tidak sesuai dengan apa yang menjadi bakatnya kan gitu dalam mengerjakan sesuatu, sehingga di sini ada konflik di dalamnya. Konfliknya ini akan berakibat pada apa? Pada hasil daripada pembelajaran tersebut, ya kan? Jadi ini pentingnya guru BK mencoba untuk mengintervensi kalian, dalam artian kita mencoba untuk kalian
memotivasi kalian dalam pembelajaran yang dimana ini sangat berguna bagi kalian di kedepannya, seperti itu. Terakhir, fokus layanan kita itu ada pada BK Karir. Nah, pada BK Karir ini juga menjadi sangat penting untuk kalian pahami bahwasannya dalam setiap perkembangan manusia pasti tidak kecil-kecil melulu, pasti akan melewati beberapa fase-fase yang akan kalian lewati. Kalian tidak selamanya menjadi siswa SMP, tidak selamanya menjadi siswa SMA, tidak selamanya menjadi siswa SD. Kalian akan menjadi dewasa. Bahkan kalau lebih lanjut kehidupan terakhir itu lanjut usia, ya kan, yang dimana nanti ini akan kalian hadapi ketika kalian diberikan panjang umur oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sehingga dalam proses itu pasti kalian akan melewati yang namanya dunia karir. Nah, penting sedari dini teman-teman untuk mempersiapkan upaya-upaya menghadapi arus perkembangan terkait masalah pekerjaan yang ada di kemudian hari. Teman-teman harus mempersiapkan. Kalian harus tahu, kalian ketika ingin menjadi sebuah profesi yang ada di Indonesia, khususnya seperti polisi, tentara, PNS, pegawai swasta, pengusaha, kalian juga tidak hanya sekedar suka saja, tidak, tapi kalian juga harus melihat bagaimana potensi bakat yang ada pada diri kalian. Nah, ini yang bisa kalian maksimalkan, sehingga dalam upaya-upaya mencapai karir tersebut, teman-teman sudah bisa mempersiapkan sedari dini apa aja yang harus saya persiapkan untuk mencapai karir tersebut. Nah, di sini intervensi ataupun bimbingan daripada guru BK itu sangat penting untuk diri kalian, karena kalian harus mempersiapkannya. Misalnya ada sebuah profesi yang kalian minati dan ini kalian akan coba untuk masuki. Jadi kalau sekarang kalian sudah bisa mempelajari dan itu berhubungan dengan kelebihan kalian bisa memaksimalkan itu. Tapi ketika itu berhubungan dengan kekurangan kalian, nah ini bisa menjadi bahan evaluasi bagi kalian. Apakah kalian tetap ingin mengejar karir tersebut atau kalian mencoba untuk berusaha terlebih dahulu untuk memasukinya. Nah, ini penting bagi guru BK untuk memberikan informasi terkait karir yang ada pada diri siswa. Nanti lebih spesifiknya mungkin kita akan bedah satu-satu dari layanan-layanan yang saya sampaikan tadi. Tapi bagi saya ini adalah upaya-upaya pengoptimalan diri bagi diri kalian yang kami siap untuk memberikan bimbingan ataupun motivasi terhadap diri kalian untuk melaksanakannya. Nah, jadi banyak sekali pahaman-pahaman yang teman-teman bisa dapatkan daripada guru BK di sekolah, yang artinya yang perlu saya ketahui atau berikan kepada kalian, BK itu mungkin di sini saya tidak menjelaskan secara spesifik karena terkait waktu, tetapi nanti mungkin akan ada waktunya juga, ya kan, akan saya jelaskan kepada para siswa semua. Jadi memang di sini yang perlu saya tekankan ada beberapa asas ataupun ada beberapa yang harus teman-teman ketahui apa yang dilakukan oleh guru BK di sekolah. Nah, jadi kami guru BK dalam melaksanakan upaya bimbingan konseling di sekolah ini juga dengan yang namanya asas, begitu. Nah, asas ini sangat penting bagi kalian ketahui sehingga kalian kemudian hari ketika berhadapan dengan guru BK kalian merasa, wah, ini bahaya ini kalau kita kasih tahu ke BK, ya kan, mungkin rahasia-rahasia yang ada pada diri kita bosor. Tidak, kami menganut asas yang namanya asas kerahasiaan. Ini sangat penting, perlu teman-teman ketahui, ya kan, dalam artian data pribadi kalian, masalah apa dan segala macam itu menjadi kerahasiaan yang patut kami jalankan. Kami tidak sekedar untuk menyebar, kami tidak akan menyebarkan apa yang menjadi. Jadi jangan segan untuk ragu datang kepada kami. Ini sama-sama menjadi rahasia kita dan kami berharap ketika ada masalah kalian itu welcome dan terbuka. Nah, ini juga bagian daripada terbuka dan sukarela, bagian daripada asas sukarelaan dengan suasana keterbukaan. Nah, ini penting, perlu kalian pahami. Ketika kalian datang kepada kami dengan suasana terbuka, dengan rasa yang sukarela, ini sangat penting, ya kan, bagi kami untuk menjalankan
proses bimbingan, ya kan? Karena kalau kalian datang dengan rasa terpaksa, mungkin ini akan berakibat pada solusi yang akan kalian dapatkan seperti itu. Nah, selanjutnya juga di sini dibutuhkan keaktifan kalian dalam proses komunikasinya, kemandirian kalian untuk menyelesaikan masalah. Kami ini hanya sebagai fasilitator, kami akan memberitahukan ini nah yang akan kalian, ada beberapa hal solusi yang bisa kalian lakukan. Lebih kepada keputusan finalnya itu ada pada diri kalian. Nah, ini penting. Kenapa ada pada diri kalian? Karena kalian yang menjalani. Begitu. Kami ini sebagai penasehat, sebagai fasilitator untuk memberikan yang terbaik untuk kalian, tapi lebih kepada sifat-sifatnya itu adalah upaya-upaya pemberitahuan informasi-informasi yang mungkin ini sangat berguna bagi kalian untuk mengambil keputusan. Nah, selanjutnya kami juga itu kekinian loh, harus menjawab konteks perkembangan zaman, ya kan gitu. Kondisi, situasi dan kondisi hari ini perlu kita kenali, kan gitu. Kalau kalian dalam dunia teknologi, ya kita juga harus ikut dalam dunia teknologi tersebut, ya kan. Sehingga upaya-upaya ini bisa mampu teratasi. Nah, selanjutnya ada juga kedinamisan di mana selalu bergerak maju, ya kan gitu. Jadi tidak stagnan pada itu saja. Kita juga harus melihat situasi dan kondisi itu dengan upaya pola pikir maju. Jadi saya rasa dalam prosesnya itu pasti memberikan manfaat yang baik bagi kalian. Selanjutnya di sini ada juga yang namanya kita membutuhkan suasana keterpaduan, keharmonisan, dan ini sangat penting, ya kan, biar berjalan efektif maupun memberikan dampak yang baik untuk kalian. Nah, selanjutnya di sini juga kami bekerja dalam prosesnya tidak sekedar memberikan kalian itu tanpa belajar terlebih dahulu. Kami melewati proses sekolah, ya kan, seperti itu, sehingga upaya-upaya solusi yang kami berikan itu pastinya juga berdasarkan teori-teori ataupun pengalaman-pengalaman sebelumnya yang kami dapatkan, kan gitu. Sehingga kami menjadi guru BK ini pasti dengan keahlian yang kami berikan kepada kalian itu yang ibaratnya ini menjadi mampu membuat kalian itu memaksimalkan potensi yang ada. Kami sangat, insya Allah kami bekerja sangat profesional dalam upaya mengatasi, dalam upaya pencegahan kepada masalah-masalah ataupun pengoptimalan pada diri kalian. Selanjutnya yang terakhir, Tuturi Handayani. Dari sini asas yang kami perlu tekankan kepada teman-teman sebagaimana dikatakan Ki Hajar Dewantara. Kami ini sebagai contoh, kami juga memberikan dorongan kepada kalian untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Harapan kami ketika kalian mengetahui ini, jangan ragu dan jangan takut untuk datang ke guru BK. Ya, sekali lagi ini penting bagi para siswa kenali, karena upaya-upaya yang kalian lakukan di sekolah itu harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila, harus mencerminkan nilai ragu untuk datang kepada kami. Terakhir, sebagai penutup, saya ingin memberikan pesan kepada para siswa-siswa secara umumnya di seluruh Indonesia, secara khususnya siswa-siswi SMP Negeri 43 Samarinda. Jangan sia-siakan perjuangan orang tua kalian yang telah banting tulang untuk melihat kalian sukses di masa depan, demi kesuksesan masa depan kalian. Jangan sia-siakan. Dia sudah bertaruh nyawa, dia mengeluarkan seluruh tenaganya mencari nafkah, mencari uang untuk membeli pakaian sekolah kalian, untuk membeli buku kalian, dan kalian ketika datang ke sekolah menyanyiakannya. Kalian lebih asik untuk tidak fokus belajar ataupun lebih mengutamakan bermain game, kesenangan-kesenangan yang hanya sesaat. Ini akan melukai hati orang tua kalian. Harapan besar orang tua kalian itu berada di tangan kalian, bukan untuk siapa-siapa, tetapi untuk para kalian sendiri. Ya, sekian dan terima kasih. Mungkin di lain waktu
kita bisa dengan materi-materi yang berbeda. Selebihnya apabila ada salah dan kata dari saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.